Kalau Bang. misalnya tadi Bang Vicky nanyain, Bang itu bawa apaan Bang? Anak Iya. panah gitu kan, nih bawa ada busur, nih bawa pelana kuda atau sadel gitu kan. Pak Jeffrey sendiri sebagai GM Dahab ini, beliau juga satu-satunya juri internasional yang dari Indonesia nih sekarang nih. Dahab ini kan menggabungkan dua olahraga sunnah dari Wah, tiga yang itu dia ada tuh, ya. baru saya pengen bilang tuh, Dan Bang. Man behind the scene. Main behind the scene, main behind the gun biasanya. Bang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tujar Project. I'm your host, Vicky Ray. Masya Allah, hari ini di ruang tamu Hibu akan kembali lagi ada Tujar Project yang udah lama banget di good friends semua. Jadi hari ini kita akan ngebahas lagi tentang para pengusaha muslim yang Masya Allah luar biasa banget. Hari ini harusnya kita kedatangan kuda nih, tapi nggak ada kudanya, Masya Allah. Hari ini kita kedatangan seorang teman kita yaitu Bang Doni dan Bang Jeffrey. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Saya manggil abang apa Bang ya? Nggak apa-apa. Senior. Hah? Senior. Jadi biar sama-sama senior soalnya Masya Allah. Jadi Bang Doni sama Bang Jeffrey ini datang jauh-jauh dari Cibubur Bang ya? Cibubur. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dilihat nih ada apa nih Bang? Tiba-tiba Tujar Project ditancepin apa? Busur panah, ada panahan, terus ada Ada Bang. ini Sadel. ini sadel nih. Sadel kuda. Sadel kuda. Kudanya cuma mana Bang? Nah itu dia, kalau dibawa ke sini Bang, itu pohonnya semua Habis ya? semua Bang. Repot kita Bang nanti Bang. Masya Allah. Bukan lihat apa wawancaranya, Bukannya Bang. ngobrol. Bukan ngobrol malah ngurusin kuda. Ngurusin kuda, Iya. belum kudanya locet-locet sini Bang ya. Iya, Masya Allah. Masya Bang Allah. Doni ini selaku founder dari Dahab. Dan Bang Jeffrey adalah GM-nya dari Dahab. Masya Allah. Bang, ini mungkin good friends semua butuh tahu nih. Ya. Bang. Kira-kira Dahab tuh apa sih Bang? Terus tiba-tiba lu datang ke sini bawa busur, bawa panahan, bawa apa dudukan kuda aja, dudukan kuda. Apa tuh Bang Dahab sebenarnya Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bang Vicky dan tim Hibu, terima kasih atas kesempatannya buat kami dari Dahab Indonesia. Dahab itu sesuai dengan namanya ya, Dahab itu adalah tempat yang menggabungkan beberapa aktivitas olahraga dan kegiatan lainnya. Oh, jadi tempat olahraga Bang? Tempat olahraga sama kuliner sebenarnya. Oh, ada kuliner juga, Ada kuliner, ada Masya coffee Allah. shopnya, terus ada kuliner-kuliner yang lain, ada masakan dari Timur Tengah gitu kan. Ada masakan juga yang apa snack-snack yang Snack. kita Ada biasa. jus juga, Bang? Jus juga ada gitu jusnya kan. tuh, Masya Allah. Bakso juga ada. Bakso ada Bang? Iya. Batagor juga ada? Batagor juga ada. Masya Allah. Soma juga ada. Soma, lengkap. Dimsum juga ada. Luar Ada. biasa. Allah Puasa nggak barik nih? fiik. Puasa nggak nih? Silakan Bang diminum Bang. Nah, jadi itu tempat yang menggabungkan beberapa aktivitas olahraga dan kuliner. Oh, Nah, olahraganya apa aja sih gitu Nah, kan. itu dia Kalau tuh, Bang. misalnya tadi Bang Vicky nanyain, Bang itu bawa apaan Bang? Anak Iya. panah gitu kan, nih bawa busur, nih bawa pelana kuda atau sadel gitu kan. Ya memang di Dahab itu kita memfasilitasi tempat olahraga memanah dan berkuda. Di samping juga rekreasi untuk keluarga ya. Oke. Jadi panahannya itu atau olahraga memanahnya dan berkuda itu mulai dari fun sampai yang serius atau ya kalau kita bilang sampai ke arah profesional untuk prestasi. Sampai profesional Bang? Iya, insya Allah ya. Maksudnya kita memfasilitasi. Oke. Jadi nggak cuma hanya main-main aja, tapi benar-benar bisa latihan sampai profesional. Di situ, Bang? Betul. Nah, Pak Jeffrey sendiri sebagai GM Dahab ini, beliau juga satu-satunya juri internasional yang dari Indonesia nih sekarang nih. Sampai dengan saat ini Pak Jeffrey ini juri FEI, Federation Equestrian International. Masya Allah. Level berapa? Baru level 1. Level 1. Ini one Tapi and only. satu-satunya, Bang? Dari Indonesia one and only. Masya Allah. Nah, mungkin Pak Jeffrey bisa ngomong banyak Pak masalah tadi olahraga sampai ke prestasi, cuman terutama dari yang berkuda atau Perkudaan tuh Pak ya? Ya, Masya Allah. Masya ya. Allah. Kebetulan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih kepada Pak Doni tentunya bisa bergabung dengan beliau. Iya. Kebetulan Dahab ini kan menggabungkan dua olahraga sunnah dari tiga yang itu dia ada tuh, ya. baru saya pengen bilang tuh, Bang. Dan dua-duanya kebetulan cabang olimpik, panahan dan berkuda. Karena berkuda yang kita adakan di Dahab adalah equestrian. Equestrian itu merupakan satu-satunya olahraga berkuda yang menjadi cabang olimpik. Ya, gitu. Kebetulan saya tadi disebut sebagai official FEI itu sebagai juri, dan satu lagi ada sebagai steward, itu saya udah level 3. Ini sebagai apa Pak? Tadi, Pak? Steward. Steward itu apa Pak? Steward itu yang ngatur lapangan ya, jalannya pertandingan. Oke. Gitu, ya. Saya Dunia? Dunia. Masya Allah. Saya beberapa kali diundang keluar juga, udah ke Beijing. Kemana aja Pak?
ke Beijing, Qatar. Tokyo kemarin? Tokyo kemarin saya nggak ikut, harusnya Asian Games di Hangzhou 2022 ini, tapi qadarullah karena di sana wabah Covid sedang merebak kembali. Berarti jadi terakhir Olimpiade ikut di ditunda. mana, Pak? Saya kebetulan Olimpiade belum ikut, cuma pas Asian Games kemarin di Jakarta, saya jadi competition manager. Saya nggak bisa jadi official karena saya ngurusin semuanya di sini. Allah, luar biasa. Jadi man behind the scene. Main behind the scene, main behind the gun biasanya. Iya. Lanjut Pak. Ya, kenapa saat ini saya hanya satu-satunya? Karena Nah itu tuh. selama pandemi ini kan FEI nggak bisa mengadakan refreshment ya, maintenance course. Karena itu tiap tahun harus ada maintenance karena ada peraturan-peraturan baru yang berdatangan atau karena mengadopsi perkembangan ya. Itu ada peraturan baru dan itu kursusnya pakai online. Oke. Ya, banyak dari beberapa mereka yang nggak ikut online atau fail dalam melakukan refreshment testnya, sehingga nggak cuma di Indonesia sih, teman-teman di seputaran Asia Tenggara juga kalau saya lihat banyak yang hilang dari daftar list itu gitu. Semenjak pandemi gitu? Semenjak pandemi. COVID-19? Iya. Karena skill itu harus diperbarui terus. Karena kan masuk peraturan baru segala macam. Jadi kalau nggak diupdated ininya ya apa namanya? Hilang. License-nya hilang. License-nya hilang. Oh gitu. Gitu. Nah Bang, ini Yes. lo kan punya ini ya, apa namanya? Tempat kuda, berkuda, panahan. Basicnya emang atlet kuda. Nah, jadi begini Terus ceritanya. tiba-tiba kenapa punya usaha tempat kuda nih Bang? Ya, jadi oke nerusin, thank you Pak Jeffrey. Tadi udah dijelasin masalah apa yang ada di Dahab gitu kan. Nah, dari olahraganya ini kan tadi kan disebutkan ada salah satunya berkuda, ya kan. Ya memang udah kurang lebih 10 tahun lah, lebih dari 10 tahun lah saya menggeluti olahraga berkuda sebenarnya. Dari awal yang cuman iseng-iseng sampai akhirnya ikut tanding. Pernah ikut tanding, tapi kalau dibilang atlet janganlah gitu karena pernah ikut tanding. pernah ikut tanding lah, ya kan. Sampai mungkin aktif tanding tuh mungkin sekitar 3 tahun yang lalu lah terakhir tuh. Saya masih ikut tanding. Pak Jeffrey juga pasti tahu lah karena jurinya juga beliau. Oh jurinya Pak Jeffrey. Jadi ada hubungan pada saat Udah lomba lama sehingga kenal. akhirnya Udah lama nggak ada hubungannya Bang. Oh, nggak ada hubungannya? Nggak ada. Ini soalnya kan kalau kebetulan waktu itu dari cabang olahraga berkuda ini kan terbagi lagi nih. Ada show jumping, ada tunggang serasi atau dressage gitu kan. Ada yang namanya eventing. Nah, eventing itu menggabungkan beberapa disiplin ya. Ada cross country-nya, ada dressage-nya, ada show jumping-nya. Jadi eventing itu tiga disiplin tuh jadi satu. Ada juga endurance gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya sendiri saya pilih di show jumping. lompat Gitu kan. Soalnya dulu racunnya dari pelatihnya, wah kalau nggak jumping nggak enak Pak katanya gitu kan. Oh ya sudah kayaknya jumping aja, wah jatuh segala macam ya udah kapalan lah istilahnya gitu kan, resiko dari olahraga itu kan. Nah jadi awalnya memang udah dari 10 tahun yang lalu tuh ya kurang lebih lah ya 10 tahun yang lalu tuh udah menggeluti olahraga berkuda gitu kan. Nah terus terakhir tuh pas kemarin pandemi itu kan PPKM segala macam gitu kan. Nah kebetulan kita punya teman-teman itu yang belum tahu nih masalah berkuda kayak gimana sih gitu kan, teman-teman yang udah kenal sunnah juga, teman-teman yang udah hijrah juga. Betul. Tapi kan ngerasain berkuda ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol deh tuh. Waktu itu kita ngobrol di satu stable di Sukabumi lah gitu kan, kita biasa main di sana. Beberapa ustadz kita juga pernah juga ikut latihan di situ juga. Jadi ngobrol-ngobrol terus ketemu sama teman yang punya fasilitas yang sama di daerah BSD. Oh gitu. Nah, abis kita olahraga segala macam, tadinya cuma olahraga segala macam, terus mikir nih kok bisa jadi bisnis ya? Iya. Dari hobi padahal Bang ya? Dari hobi nih, ya kan? Kok bisa jadi bisnis ya? Bener nggak sih? Coba hitung aja, saya bilang gitu kan. Kalau emang hitungannya masuk ya kenapa enggak gitu kan? Saya bilang gitu kan. Udah akhirnya coba lihat sana sini. Nah terus kebetulan temen yang ikutan nyobain berkuda waktu itu, dia backgroundnya panahan. Oke. Backgroundnya panahan. Backgroundnya panahan dan jujur juga cukup lama di panahan, ya kan. Nah dia juga salah satu importir terbesar perlengkapan panahan di Indonesia saat gitu, ini. Bang? Iya.
Berarti bisa diundang ke Tujar Bang ya? Hah? Bisa diundang ke Tujar ya? Jadi makanya itu setelah ini undang dia aja. Iya, bener-bener. bisa Masya beliau Allah. diundang, Ya, itu bisa bisa bicara ngomong banyak banyak tentang tuh. panahan. Itu Masya Allah. top tuh, ya kan? Nah udah habis gitu sama-sama lah kita. Nah kebetulan waktu itu kita bikin pas pandemi itu pernah bikin virtual competition ya Pak? Ya. Virtual Virtual competition untuk show jumping. show jumping. Iya kan? Jadi karena waktu itu pandemi, kan pemerintah nggak boleh ngadain benar-benar acara nggak boleh apapun ya, acara acara dengan kumpul orang ya banyak. kan, dalam jumlah yang banyak gitu Iya. kan. Akhirnya kita berpikir kita bikin online, kita siarin live gitu kan, tapi di beberapa tempat di masing-masing stable yang mau ikutan. Jadi apa namanya venue lombanya. Iya, iya, Nah iya. kebetulan Pak Jeffrey juga jadi juri waktu itu. Oh, Pak Jeffrey jurinya lagi. Juri ya. Di mana-mana ada Pak Iya, Jeffrey. Masya gitu. Allah. Ya kan? Pak Jeffrey waktu itu jadi juri juga. Iya. Nah, jadilah itu. Nah, kebetulan salah satu tempat atau venue-nya itu ada punya teman kita itu di daerah BSD itu. Oke. Nah, akhirnya sambil lihat sana sini tanya segala macam ya kebetulan alhamdulillah ownernya juga teman dan dia juga baik juga ya Pak ngasih informasi ke kita juga nggak tanggung-tanggung gitu ya support juga akhirnya udah semua lengkap segala macam informasinya kita hitung-hitung udah yuk kita buka yuk gitu kan tapi konsepnya gimana nih gitu kan nah akhirnya gini dari dulu ya kan awal-awal mungkin Pak Jeffrey juga paham lah kalau misalnya kita latihan berkuda nih ke satu stable Iya. atau satu klub, itu ada beberapa kendala Bang. Apa tuh Bang biasanya? Bang? Kalau kita doang yang latihan, terus kalau kita yang udah punya keluarga gitu ya, sekali dua kali kita bawa keluarga ke tempat kita latihan tuh mungkin masih nggak bete. Oke. Nah berikutnya bete Bang, karena nggak ada apa-apaan. Betul. Nggak bisa, Iya kan, Pak? anak-anak nggak Iya. bisa main, Anak-anak nggak bisa istri-istri main, nggak nggak bisa bisa makan di ngapain. situ juga. Iya, Oke, ini betul, gimana Masya gitu Allah. kan? Akhirnya yaudah, kalau gitu konsepnya gabung ini. Ada olahraganya, oke apa? Panahan, berkuda, sama kuliner nih. Kuliner apaan ya gitu kan? Mikir gitu kan? Wah teman-teman kita, sama-sama teman-teman juga. Iya, iya, iya. Kopi gitu kan? Ada nggak kopi biasa kopi? Ya ada nih. Yang kopi, yang kuliner, makanan segala macam ada semua kumpulin semua tuh. Nah jadi tuh, nah jadinya kan kalau misalnya tempat itu ada olahraganya, terus ada tempat buat hangoutnya, Betul. santai-santai, yang mau online di situ, mau meeting juga di situ bisa gitu kan? Ya jadi satu keluarga keluar dari rumah, ya Bisa kan main bisa bareng. main di situ untuk durasi yang Panjang. agak lama gitu loh. Betul. Nah, konsep inilah yang kita bawa gitu kan. Konsep ini kita bawa ke pemilik tanah. Iya. Terus terang itu tanah bukan punya kita Bang. Oh gitu. Iya kan. Punya Pak Jeffrey lagi, Pak. Saya kira Iya punya kan? Pak Nah, Jeffrey. akhirnya kita bawa ke pemilik tanah. Kebetulan orang tua yang punya tanah ini adalah orang tua dari teman kita sendiri. Alhamdulillah gitu kan. Bikinlah konsep itu, kita presentasi beneran. Ya ini bisnis beneran gitu kan. Jadi bukan kita beberapa kali diingetin ini bukan cuma sekedar hobi lo ya, ini bisnis loh. Iya bisnis, hitung aja. Ya ini udah ada hitungannya. Iya. Presentasi segala macam. Nah, alhamdulillah pada saat itu setelah beberapa kali presentasi, Bapak ya kan waktu itu kita manggilnya Bapak ya. Bapak waktu itu tertarik dan setuju gitu kan dengan konsep yang kita buat. Nah, kebetulan beliau punya beberapa lokasi tanah di sekitar Cibubur. Oh, banyak Bang ya? Banyak Masya Allah. lokasinya. Ada yang kosong nggak tanahnya, Bang? Kosong banyak, Bang. Kita butuh buat studio soalnya. Oh gitu. Nah, udah kan? Nah, udah cari. Nah, dapatlah yang di lokasi kita sekarang ini. Yang di pinggir jalan gede itu, Bang ya? Ini, iya. Itu luasnya totalnya sih sebenarnya 2,3 hektar kurang lebih ya. Yang udah kita bangun itu 1 hektar. Dan kita bangunnya pada saat pandemi. Nah, itu menarik tuh, Iya Bang. kan? Pada saat pandemi di Betul. bulan Maret kalau nggak salah waktu itu. Lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Jadi waktu itu kita bangun bulan Maret, ya kan. Alhamdulillah menjelang Juli itu sudah 90%. Nah, di akhir Juli kita buka untuk olahraganya dulu. Sama Kuda dulu. Iya, Panahan kuda- dulu justru ya? Panahan dulu buka. panahan dulu. Panahan dulu. Nah, baru itu nyusul kuda ya, Pak. Ya. Nah, di Agustus kita udah buka full. Tapi yang seksi kulinernya waktu itu masih tahap pembangunan. Oh, masih belum jadi. Masih Bang. belum Bertahap jadi. ya? Nah, kalau nggak salah menjelang akhir Agustus sampai awal September itu baru buka full semua. Iya. Ya kan, jadi udah full running semua dan seiring dengan PPKM yang sudah mulai menurun kan waktu itu levelnya gitu kan. Nah, alhamdulillah kita bisa buka gitu kan. Nah, Oke. amazingnya waktu itu ya kenapa pertanyaan kok pas pandemi kita Nah, itu bangun menarik tuh, gitu. Bang. Biasanya kan gimana ya, di kondisi pandemi ini kan orang jarang datang. Iya. Habis itu tiba-tiba Bang Doni berani nih buka usaha di tengah pandemi.
Apalagi itu pas buka bulan apa? Betul, bulan Juli. Juli Bulan kan Juli. tiba-tiba yang langsung Iya. apa itu besar banget tuh gelombang gede itu gelombang kedua ya, gelombang ketiga ya? Yang keduanya itu malah setelah Delta ya sebenarnya. Delta itu, Pak. Mei Juni Juli lah. Iya. itu. itu. Masya Allah. Jadi hikmahnya sebenarnya dari pandemi itu, Iya. gitu kan. Pada saat itu kan digembor-gemborkan kan aktivitas luar ruang, outdoor, gitu Iya. kan. Olahraga juga outdoor, gitu Iya, kan. outdoor. Nah kebetulan nih berkuda outdoor. Dan nggak bersinggungan Dan dengan dengan Oh iya. singgungnya sama sama kuda. orang ya. Iya benar. Nah kalau panahan singgungannya sama alat panah. Alat panah. Kalaupun ada pelatih atau itu kan bisa dijarakin. Jaraknya betul. Iya, Bukan kan? yang tim jadi satu, Bukan ngumpul ya, bareng gitu. bukan Contoh, olahraga tim ya. Kayak misalnya kayak basket gitu kan. Kan Iya. masih ada kontak bodinya. Kontak fisik Ini nggak ada langsung. kontak fisik sama orang lain lah istilah kata. Paling kan sama bisa kuda. sama kuda. Iya kan, makanya bilang orang lain bukan sama makhluk lain. Kalau makhluk lain kuda. Gitu kan. Iya. Ya kan? Benar. Nah, oke. Nah, udah, yuk kita bikin. Nah, waktu itu ya balik lagi ya, maksudnya teman-teman juga kami tuh founder berlima, Bang. Berlima tuh Bang. Ya, kami berlima. Nah, masing-masing ini ya alhamdulillah masing-masing sebelum punya usaha ini udah punya usaha masing-masing juga. Termasuk Jadi Bang Doni. ya alhamdulillah Masya ya kan. Jadi ya mereka ada sense of business-nya ada lah ya waktu itu. Nah, jadi kita berpikir kan, wah ini momentumnya bisa sekarang. Ya kan? Jadi nanti begitu istilahnya kan dua apa? Membiasakan kebiasaan baru gitu kan. Iya. Nah, walaupun pandeminya mungkin New sudah normal. dinyatakan New ya, normal activity. New normal iya, saat itu. endemi atau dibiarkan normal, cuman kan udah mulai orang udah tahu kan Iya. akibat pandemi kemarin harus jaga ini segala macam gitu kan. Ya kita berharap pada saat itu terjadi kita udah siap. Fasilitas ini udah ada dan orang tinggal nikmatin aja gitu loh. Kan gitu. Asal ya tadi pengelolaannya di bawah Pak Jepri kan, Pak Jepri udah paham lah gitu kan. Ya, apa namanya operasional apa segala macam. Manajemen udah paham gitu ya, apalagi buat olahraga Iya. kuda sendiri Jadi Bang, ya. momentumnya itu sih Bang, kita ngelihat ya balik lagi ya hikmah dari pandemi ya. Iya. Ada beberapa mungkin yang bisnis yang karena pandemi itu ya jadi menurun, drop gitu kan. Banyak yang ketika drop bangkit lagi. jadi Ya lebih alhamdulillah besar. bangkit lagi. Masya Allah. Justru dari situ juga kita melihat alhamdulillah ada peluang justru gitu kan, peluang untuk mengadakan tempat seperti ini. Dan alhamdulillah ya teman-teman juga dibantu sama teman-teman yang kerja juga ya waktu itu ya ngebuat kerjanya segala macam. Akhirnya Juli akhir itu kita buka. Dan lucunya waktu kita buka itu gerbang masih kita tutup, Bang. Oh gitu Bang. Ya karena Masih PPKM. PPKM, levelnya masih Gerbang masih kita tutup. Jadi yang datang itu ya dari teman-teman aja, Circle kita Ah, aja ya, gitu oke, kan. oke. Udah mulai tuh, ya kan. Cuma waktu itu kita wanti-wanti kan, jangan terlalu apalah gitu ya. Jadi ya ini ya udah nggak apa-apa nih, ini dulu lah gitu kan. Sampai level PPKM-nya turun, pintu gerbang buka sebelah. Satu. Satu. Jadi udah mulai kelihatan dari jalan. Pelang sampai baru kemarin sebelum Lebaran baru kita pasang pelangnya. Baru pasang. Ya baru pasang pelang. Karena ya kita fokus juga finishing juga di dalam, ya kan. Menstabilkan operasional juga di dalam, masalah SDM-nya, sistem kerjanya apa segala macam gitu kan. Kita pastiin dulu di dalam. Nah, itu baru kita buka setengah tuh pintunya. Nah, sampai benar-benar clear, ya kan. Udah baru buka tuh gerbang pintunya dua-duanya. Semuanya dibuka. Semua dibuka, Instagram ya Diaktifin nggak apa-apa ya. lagi ya nggak apa-apa. Ya, Instagram kita aktifin, mulai banyak promosi segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang Iya. ya sambutannya bagus ya Pak. Mungkin Alhamdulillah. Pak Jeffrey yang tahu lah Ya, masalah pengunjung-pengunjungnya gimana Pak sekarang Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah sih justru pada saat pandemi itu kan banyak orang perlu aktivitas luar ruang ya. Itu banyak yang memanfaatkan tempat kita di The Hub untuk beraktivitas. Karena anak-anak juga bisa di situ ya. Selain olahraga profesional sendiri ada banyak wahana permainan yang bisa dinikmati gitu sambil menunggu mungkin kakaknya, orang tuanya atau saudaranya yang lagi naik kuda ya bisa naik kuda jalan-jalan muter-muter, ada naik andong juga gitu. Iya, Masya Allah. Gitu ada ngasih makanan kuda gitu. Bahkan belakangan kita lagi ada wahana baru ATV ride ya. Oh ada Ada ATV-nya Pak? ATV-nya. Tapi sementara karena kita belum punya track yang benar-benar untuk adventure ya. Jadi masih main-main di lapangan aja. Gitu. OTW dibuat tracknya? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nah Bang sendiri, itu The Hub kan berkuda. Berarti Antum nih punya berapa banyak kuda Bang? Ya The Hub nih sekarang punya berapa banyak kuda nih? kalau The Hub sendiri Buat berkuda. ada berapa ya Pak?
kuda poni kita yang punya dahap ya. Kuda poni ini menarik nih, Bang. Jadi Ada berapa kuda poni, Bang? Kalau semua yang living di situ ada 21, termasuk yang 21 poni-poni kecil dan kuda-kuda titipan dari owner yang mempercayakan dititip ke kita. Kalau dan buat dilatih kuda ke yang kita, latihan? yang latihan tuh ada 12 ya, Pak? kurang lebih ya. Kurang lebih ada 12 ekor. 12 ekor. Nah, jadi Pak menarik juga nih Bang. Iya. Jadi kita bikin istilahnya stable atau kandang kuda ini, kita juga nerima nih buat teman-teman Iya. yang punya kuda atau yang mau punya kuda, ya kan? Mau ditaruh di tempat kita, dirawat di tempat kita, dilatih di tempat kita, terus orangnya juga mau latihan di tempat kita, bisa. Oh bisa naruh, Bang? Bisa. Misalnya gue mau beli kuda nih Bisa. dari Jerman, gue titipin di dahap, bisa tuh, Bang? Bisa. Oh bisa. Bisa banget. Oh, Masya Allah. Ya, Minta tolong beliin sekarang bisa? Bisa, Bang? Bisa tolong beliin, tapi duitnya transfer. Tolong beliin dong, Bang. asal pakai duit. Iya, iya. Oh, bisa, Bang ya? Bisa. Jadi Termasuk kuda poni bisa dititipin juga? iya, jadi semua Oke. ya sebenarnya gini apa namanya ya selain apa namanya kita merawat kuda-kuda kita sendiri ya Pak untuk latihan dari apa untuk murid-murid gitu kan kita juga bisa nerima kalau teman-teman mau nitipin kudanya di tempat kita gitu kan. Nah tadi Pak Jeffrey bilang ada 21 ekor gitu kan. Nah itu jenisnya macam-macam Bang. Oh gitu. Ada yang poni-poni kecil, ya kan, ada yang kudanya udah gede-gede gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa datang ke Dahap gitu ya di Cibubur, itu ada poni namanya poni Shetland ya, Pak. Poni Shetland? Iya, Shetland itu kayaknya Shetland itu nama sebuah pulau di Irlandia, kerajaan Irlandia apa Irlandia. Inggris ya, Pak? Itu yang harusnya dibawa kemarin, Bang ya? Enggak. Mohon maaf Bang, kan janji waktu itu mau bawa satu di sini, cuman ya ala kulihal qadarullah kita nggak bisa bawa nih. Jadi Mendingan nggak apa-apa, good friends semua langsung datang aja ke Dahap. Nah, bener ya? biar penasaran. Harus datang ke Dahap. Nah, ada kuda-kuda poni kecil kita yang poni Shetland itu ada 5 ekor plus satu anaknya yang lahir di Dahap. Oh, Masya Allah, dia lahir di Dahap. Iya, lahir Berarti di Dahap. kelahiran Indonesia tuh, Bang? Kelahiran Indonesia. Keren. Iya. Masya Allah. Nah, itu Shetland itu impor. Impor. Tapi juga, nah kadang-kadang gini ya Pak orang Indonesia yang awam tentang berkuda, itu semua kuda dibilang poni. Oh gitu, Bang? Iya. Nah, Karena emang semua kuda ada poninya sih, Bang. Bener kan? Kan kuda poni ya, good friends. bener. Jadi ada poninya emang, jadi bener. Jadi banyak yang salah kaprah sebenarnya. Oh, gitu. Jadi bingung begitu dibilang ini poni, itu poni. Nah Pak, jadi yang mana nih gitu kan? Jadi poni, istilah poni itu sendiri sebenarnya bukan menunjukkan ke satu jenis kuda ya Pak. Betul. Tapi lebih ke arah apa Pak? Ukuran ya? Apa sih? Ukuran. Jadi kalau Federasi Internasional itu menyebut kuda yang di bawah 148 ke bawah itu Senti. sebutnya poni. Oke. Ketinggian ya, Iya, ketinggian. Tinggi badan. Di atas itu disebutnya kuda. Karena ada pertandingan internasional sendiri yang namanya poni. Jadi Oh, ada, Pak? Jadi ada. Pertandingannya Jadi ada kuda poni? Ada. Jadi nggak fair kalau misalkan kuda poni lawannya dengan kuda-kuda yang lebih tinggi. Pasti dari langkah, dari lompatan tingginya Beda. juga pasti akan beda. Jadi apa? akan Ada kalah. kuda pendek, ada kuda jangkung gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Tergantung kayak dibilang bogel. Bogel. Atau kuda kuntet. Iya. Nah, kalau Tapi kadang salah kaprah gini, kuda poni itu kalau orang kita sebutnya kuda yang masih kecil. Jadi, belum kuda gede. anak itu disebutnya kecil, padahal enggak gitu kan. Enggak. Karena kalau kuda gede begitu lahir ya dia udah tinggi, bahkan nanti mungkin 2-3 tahun dia sudah tinggi, besar, sudah ya. bukan Ukuran poni bukan lagi. poni lagi gitu loh. kalau Ya, poni emang segitu-gitu aja kan, Pak, dia, Pak ya? poni segitu-gitu aja gitu. Terutama ras asli Indonesia itu pasti poni. Karena kan ada sandal ya, yang ras asli Indonesia itu sandal. Yang banyak di Sumba segala macam tuh yang terkenal kan di situ tuh di Sumba. Kuda terbaik yang dimiliki Dahap, Bang? Yang dimiliki Dari Dahap, mana dan siapa namanya? Bah, Mana dan siapa namanya? Dahap sendiri sebenarnya kuda terbaiknya itu dari sisi apanya nih Bang? Ya kan? Dari sisi performa, Dari sisi performa segala macam. Terus terang karena kita baru seumur jagung ya, belum 1 tahun gitu kan, di Dahap ini buka untuk fasilitas equestriannya. Jadi belum ada kuda-kuda punya Dahap sendiri ya kan, yang ikut ke pertandingan-pertandingan gitu kan. Tapi yang ada adalah ada owner atau murid kita naruh Naruh di situ. di Dahap kudanya. Iya. Dan kebetulan kalau pertandingan keluar itu bawa nama Dahap. Oke. Kita sponsorin juga waktu. Nah, sebenarnya di bulan Mei ini tanggal 19 sampai 22 Mei ini ada seri kedua event Surabaya Jumping Master. Surabaya Jumping Master 2022 di Dahap Surabaya. berangkat tuh, Bang? Dahap berangkat.
Nah, waktu seri pertama kita cuma ngirim 2 ekor. Nah, seri kedua ini kita ngirim insya Allah 5 ekor. 5 ekor kuda. Nah, kuda-kuda kita saat ini udah di sana. Oh. Ya, ini udah di sana. Bang, rata-rata kuda-kudanya Dahab ini dari luar impor. Apa emang dari kuda kan saya tahunya Bang ya, sebagai awam nih, banyak kuda Sumba. Iya. Itu banyak kan kudanya Dahab dari mana Bang? Nah, kalau dilihat sih sebenarnya kebanyakan lokalnya apa ya? Lokal pun juga udah crossbred. Crossbred itu maksudnya udah persilangan. Persilangan. Jadi rata-rata yang kuda dijadiin tunggang di rata-rata stable di Indonesia itu adalah rata-rata kuda dari ekspacu. Ya. Kebanyakan dari pacuan kuda. Pacuan. Nah, kuda-kuda pacuan di Indonesia sekarang udah banyak yang crossbred, artinya udah banyak silangan. Oke. Mungkin induknya dari Indonesia, tapi pejantannya biasanya dari luar. Biasanya pejantan-pejantan pacu itu banyak dari Australia, Amerika, New Zealand gitu kan. Jarang yang dari ini ya, dari Eropa jarang ya Pak. Di samping memang kebutuhan kita saat ini memang di situ gitu loh, karena banyak anak-anak yang belajar, jadi anak-anak itu harus disesuaikan dengan ukuran kuda juga gitu loh, karena banyak anak kecil yang latihan di situ gitu. Jadi kita memang yang saat ini diperlukan ya kuda-kuda, beberapa kuda sandal, kuda G gitu. Jadi untuk memfasilitasi mereka supaya lebih mudah lah mengendarai kuda itu gitu. Kalau terlalu besar juga anaknya kecil, risiko juga. Betul. Dia ngasih instruksi kuda juga belum bisa juga gitu kan. Nah, pertanyaan nih Pak Jeffrey. Kan Cibubur panas, Pak. Biasanya kan kalau tempat berkuda kan Sukabumi ya, tempat-tempat dingin. Misalnya yang saya pernah tahu tempat-tempat dingin nih, Pak. Itu ngerawat kudanya nggak susah, Pak Jeffrey? Sebenarnya kan nggak semua 21 kuda ya, lagi, dan ada kuda poni dari Eropa ya, Pak? Ya, memang beberapa kuda, terutama yang impor itu kan memang mereka sering berada di kondisi dingin ya, tapi mereka juga punya musim yang banyak, nggak cuma dingin, kadang-kadang juga panas juga. Terus di kita sendiri kan tropis nih, banyak juga, ada juga kuda yang memang asli Indonesia gitu loh. Jadi beberapa memang banyak yang lokal Indonesia, cuma yang beberapa bagian dari kuda kita yang settler itu memang rasnya ras dari luar. Ya untuk adaptasi ya awal-awal di kandang kita kasih kipas angin kalau macam itu dengan AC enggak kan, dengan Pak? enggak Ada AC dengan sirkulasi udara yang bagus gitu. Itu juga akan membantu mereka nyaman. Cuma kalau di tempat dingin memang biasanya untuk pertumbuhan bulu kulit itu lebih bagus gitu. Tapi kalau buat performa ya tetap aja harus latihan terus, Pak ya. Betul. Kuda itu harus tetap jalan, loncat segala macam ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal performa sebenarnya itu tadi balik lagi ke awal kan, tujuan kita bikin fasilitas berkuda atau panahan ini kan sebenarnya mulai dari fun, ya kan, olahraga biasa atau baru mau belajar sampai yang niat jadi prestasi juga insya Allah di tempat kita bisa gitu kan? Karena selain lapangannya yang kita bikin memang standar ukurannya juga udah ngikutin standar ukuran internasional ya. Panahan di kita itu lapangannya itu udah memfasilitasi untuk nembak jarak 70 meter. 70 meter, Bang? Iya. Paling jauh 70 meter ya? Iya, which is kalau Olimpik itu ya memang paling jauh 70 meter. 70 meter. Iya kan? Nah, berkudanya juga saat ini di area yang kita udah bangun itu ada lapangan yang ukurannya 20 kali 60, which is itu ukurannya standar internasional juga untuk dressage kuda tunggang serasi ya, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Dahab gitu kan ngelihat lapangan berkuda itu nanti ada huruf-huruf gitu. Huruf A, huruf B, huruf E gitu kan Pak, huruf P gitu kan. Nah, itu sebenarnya sign untuk teman-teman yang memang nanti disiplinnya ke dressage atau ke tunggang serasi. Nah, mungkin teman-teman apa sih dressage atau tunggang serasi gitu kan. Sebagai gambaran yang paling gampang adalah dulu atlet Indonesia ada yang namanya Mbak Larasati Gading. Nah, dulu beliau ketika masih aktif dia produktif tuh setiap SEA Games itu menghasilkan medali emas. Oh gitu, Bang. Tahun berapa tuh, Bang? Dia kalau nggak salah 3 kali berturut-turut 2011, 2013, 2015 ya, 2015 ya, 2015 ya terakhir. 2013 2011 di Indonesia, 13 di Vietnam ya? Kamboja mana? Myanmar. Singapura. Terakhir 2015. Nanti 2015 sempat satu tim sama beliau. Mbak Laras itu dengan tim itu di dressage, saya sama teman-teman di show jumping. Gitu. Nah, waktu itu satu tim lah kita kan di 2015 itu. Nah, selain lapangan tadi itu kan
yang ukurannya juga udah standar, kita juga pelatih-pelatih atau instruktur kita juga nggak main-main sih Bang pengalamannya. Iya. Bener-bener semuanya Dari panahan standar maupun sampai berkuda, berkuda. itu Standar levelnya udah profesional level semua. atlet nasional. Oh, Masya Allah. Nah Bang, pertanyaan Bang lagi Bang. Buat semua good friends yang pengen datang ke The Hub, Ya. kalau pengen belajar kuda, itu bisa dan caranya gimana Bang? Dan kira-kira Bang, untuk belajar dari nol sampai akhirnya bisa lepas berkuda sendiri itu biasanya berapa bulan tuh Bang, proses-proses itu Bang? Bisa jelasin nggak Bang ke good friends semua? Oke, jadi ya teman-teman yang memang masih belum pernah ngerasain naik kuda yang beneran gitu. betul. Isinya bukan cuma kuda. Kuda lumping dong Bang. Kuda bukan kuda lumping. Maksudnya kuda beneran bukan kuda lumping, Bang. Maksudnya kayak ya tau lah yang ditenteng-tenteng Iya, gitu betul, kan di betul, bawah betul. gitu Yang kan. di puncak tuh, Iya, ya. iya. Pony ride gitu. Kalau di kita istilahnya pony ride. Oh, pony kan. ride, siap. Baik yang kecil. Nah, cuma kalau misalnya emang mau belajar riding ya kan, kuda. ridingnya betul, ya semua orang bisa. Mulai dari minimal umur terkecil berapa Pak? Termuda 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun bisa, 6 Pak. tahun. 6 tahun udah bisa. Laki-laki perempuan bisa sebenarnya, ya kan? Bisa sebenarnya. Sampai nggak ada batasan umur sih Pak ya. Sampai Nggak ya, ada. selama masih kuat nunggang kuda sih nggak apa-apa gitu. Terus gitu kan. Jadi nggak ada ininya. Nggak ada batasan umurnya sih sebenarnya. Jadi ya nggak usah minder. Datang aja gitu. Nah, cuman ya ini masalah minder sama gimana kadang-kadang orang suka sok tahu gitu. Nggak bisa tapi ngomong bisa. Oh gitu Bang? Itu yang bahaya sebenarnya buat kita. Ah, itu. Cuma ya karena Lebih baik bilang takut dibanding enggak, lebih baik mau nggak bisa gitu. Iya. Iya Kisah kan? aja Bang ya. Iya. Kemarin kan nggak bisa aja deh. Serem. Jadi ceritanya ya alhamdulillah sih instruktur kita udah pengalaman ya Pak. Oke. Walaupun dia bilang bisa, cuman kenyataannya pas kita lihat, oh ternyata ini masih begini gitu kan. Ya udah akhirnya kita kasih tahu terus kita arahkan ya memang seharusnya gitu loh. Iya. Ya kita ajarin dari basic. Basic Mulai dari nol. Iya, dari nol sampai ya dia mau sampai mana gitu. Ya insya Allah sih kita semuanya insya Allah akan terfasilitasi Bang. Iya. Ya kan? Kecuali memang nanti masalah kudanya ya Pak. Betul. Karena kuda klub itu kan terbatas. Iya. Karena kuda klub itu ya istilahnya sejuta umat lah, semua orang bisa Umat. pakai gitu loh. Dia Ya harus kan? bisa melayani dari beginner sampai expert gitu. Medium expert lah, medium lah. Biasanya berapa bulan sih Bang dari mulai nol sampai benar-benar bisa ngendarain sendiri tuh Bang? Tanpa Kalau dipegangin. misalnya latihan rutin minimal 1 pekan itu 2 kali, ya kan itu mungkin 2-3 bulan Nah, sudah 2-3 bisa bulan udah dilepas. 2-3 bulan udah bisa naik kuda. Jadi saya udah bisa mengendalikan sendiri kudanya gitu. Masya Allah. Tapi untuk level yang advance lagi, yaitu perlu latihan lagi. Kayak misalnya dia mau fokus di jumping misalnya gitu kan, ya itu mesti ada belajar teknik jumpingnya. Dan mulai tadi kan Pak Jeffrey bilang kalau misalnya hanya mengambilkan kuda klub untuk prestasi lebih jauh, ya mohon maaf, nggak akan bisa gitu loh. Ya bisa palingnya segitu aja, karena kuda klub kan terbatas gitu kan. Nah akhirnya teman-teman yang nanti kalau udah bisa mengendali sendiri, terus dia mau prestasi atau ikut pertandingan, ya harus mikir tuh. Ya, disarankan harus Punya kuda sendiri. gitu. Oke. Ya sebenarnya punya kuda sendiri nggak usah harus yang impor ya Pak. iya. Yang lokal cari yang bagus juga masih ada. Cuman Dan ya, tadi Bang ya beli di Daha pun bisa ya? iya insya Allah. Bukan beli di Dahab, kita bisa kita bisa sarankan, memfasilitasi lah. Ini Ya, loh oke. baiknya begini. Gitu. Karena ya beli kuda juga nggak bisa sembarangan juga sih, Bang, ya kan? Kalau ya gimana yang namanya juga makhluk hidup ya kan, karakternya juga ada di kuda itu karakter ada. macam-macam, Bang, ya. Ada yang baik, ada yang nakal gitu, yang liar macam-macam. masih ya. Iya. Jadi, nah jadi bisa lah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum bisa riding, mau belajar dari nol bisa. Di Daha belajarnya mulai dari berapa Bang? Buat Kita- teman-teman semua yang datang ke sana, Heeh. apa dia... Nah yang menarik nih gini Bang, yang menarik gini, kita nggak ada membership ya Pak. Ya. Oh gitu Bang? Ya. Kita nggak ada membership. Pengalaman kami, Pak Jeffrey juga mungkin di stable-stable yang sebelumnya beliau kerja, itu ada membership fee untuk Annually. ya kan? Iya. Secara annual, Iya. dia bayarnya annual fee gitu kan. Kita nggak ada. Oh nggak ada Bang? Per datang aja dong? Bisa per datang atau beli paket ya Pak? Ya. Beli paket untuk Paket berapa kali gitu. riding lesson 1 bulan bisa 8 kali. Cuman untuk paket, khususnya paket kita sediakan di weekdays. Weekdays. Ya kan? Kecuali Senin ya, Senin kita libur. Iya. Jadi Selasa sampai Ahad, Selasa sampai Jumat ya Pak, kita Betul. anggap itu weekdays. Ya. Oke. Ya kan? Nah silahkan dipilih 2 kali atau berapa gitu, mau 3 kali sepekan juga nggak masalah, yang penting dalam 1 bulan itu 8 harus habis kali. 8 kali. 8 kali. Ya. Nah itu jatuh-jatuhnya murah kok, terjangkau lah, Berapa kalau tuh dibilang Bang? murah Kalau boleh relatif. Good Friends tahu semua. Cuma 2,2 cuma. 2,2 dari 8 2,2 kali.
Nggak perlu bawa kuda dari rumah. Nggak perlu bawa sepatu dari rumah. Helm, peralatan kuda, pelana kuda nggak perlu. Tunggu. Nah, jangan sampai salah kaprah lagi nih Pak. Nih, jangan sampai ini gua nggak bisa minum nih. Jangan dong. Nih, Anda aja yang minum Bang ya. jadi sampai salah kaprah nih. Ya kan? Oke, paketnya misalnya mulai dari 2,2 ya kan, itu dengan latihan dengan junior instructor. Ya kan? 1 bulan 8 kali. Kuda nggak perlu bawa, emang kita sediain. Saat ini perlengkapan minimal untuk latihan berkuda ada sepatu boot, helm, sama helm. Nah, buat teman-teman yang belum punya, nggak apa-apa, kita pinjemin. Judulnya pinjemin. Dipinjemin. Cuman jangan keterusan. Jangan keenakan. Iya, karena itu untuk sejuta umat. Iya. Kita kenyamanan juga pasti nggak nyaman lah, karena banyak orang pakai kan gitu. Ya kita jaga sih. Ya kan? Ukurannya juga pasti nggak pas-pas banget seadanya gitu. Iya, betul. Jadi namanya pinjem Pak ya. Iya, kita meminjamkan. Iya betul. Ya kan? Meminjamkan supaya teman-teman bisa beraktivitas untuk awal-awal. Tapi begitu sudah ke depannya, kita berharap untuk kenyamanan, kehigienisan juga ya Pak. Ya harapannya kita bawa sendiri. Beli sendirilah, bawa sendiri gitu kan. Itu aja sih Bang. Iya. Jadi ya kita mempermudah lah. Jadi salah satu, nah jadi teman-teman saya nih berlima, Masya Allah ya. Jadi mereka memang benar-benar istilahnya mau memasyarakatkan berkuda dan panahan. Kalau panahan komunitasnya udah gede sih, udah gede banget. Berkuda ini yang masih seuprit ya Pak. Cuman 2-3 tahun terakhir ini alhamdulillah mulai banyak berkembang. Dan di hub sendiri alhamdulillah belum 1 tahun, tapi peminat yang berkudanya untuk riding lessonnya itu malah banyak kan dari orang-orang yang baru. Oh gitu Bang? Iya kan Pak? Betul. Ya mulai belakangan datang lah dari komunitas yang memang udah ada, yang mereka memang sebenarnya banyak kan orang-orang baru yang baru nyoba yang baru nyobain berkuda. Oleh karena itu kita ya benar-benar berusaha untuk memfasilitasi, terutama untuk perlengkapan ya. Kadang teman-teman itu mau latihan nanya, untuk perlengkapannya bisa pinjam dulu nggak ya? Oh iya bisa gitu. Yang mana di tempat lain mungkin nggak bisa. Mereka nggak menyediakan. Nggak bisa Bang. Ada yang minjemin, ada yang enggak ya Pak ya? Iya. Tapi saya lihat di DH itu jualan juga Bang. Ya. Ada jual sepatunya, ada helmnya, lengkap juga itu kan. Panahan juga Pak, ada kita juga ada ya. Saya hampir beli tapi nggak jadi Bang. Belum. Nanti Insya Allah. Amin. Jadi gitu. Jadi ya paling nggak itu jadi usaha buat kami untuk memfasilitasi lah mereka, ya, mempermudah lah buat mereka gitu. Ya balik lagi sih. Tadi kan saya bilang mempermudah akses orang untuk mengenal olahraga berkuda. Betul. Ya kan? Karena ada 2 faktor kalau saya pribadi nih melihatnya. Ada 2 faktor ya Pak. Satu masalah akses. Orang itu nggak tahu gitu loh. Mau latihan kuda yang benar di mana sih? Ya kan? Banyak orang yang mungkin belum tahu gitu kan. Dan kalaupun tahu pasti lokasinya jauh ya Pak. Iya. Betul. Ya kan? Pastinya jauh gitu. Jauh dari kota lah gitu. Tapi jujur Bang, gue taunya bahkan orang berkuda tuh di Pulau Mas. Nah, Pulau Mas masih doang kota. Udah. Iya. Selebihnya nggak tahu lagi udah. Iya, karena dari dulu kan terkenal ya Pak. Memang dari tahun 70-an kan memang Pulau Mas sudah ada dan sudah terbentuk. Bahkan dulu Pulau Mas itu ngetop lah pada waktu zamannya dulu. Iya betul. Gitu. Nah, udah setelah Pulau Mas kita mikir kan gimana nih gitu kan. Nah, alhamdulillah kita dapat tempat di Cibubur, di Dahab, which is ya Jakarta coret lah ya. Iya, Jakarta coret gitu kan. Masih kota dan yang di sekelilingnya itu banyak perumahan-perumahan juga gitu kan. Jadi teman-teman ya bisa akses gampang lah di situ. Satu itu masalah akses ya Pak. Terus yang kedua masalah biaya. Iya. Nah, memang terkenal ini olahraga berkuda itu olahraga borjuis gitu, misalnya borju lah. Itu dia tuh Bang, betul Bang. Iya kan? Stigmanya di ke situ ya. Nah, kita ya alhamdulillah kami gitu kan, ya Pak Jeffrey juga bantu juga di lapangan gitu kan, bagaimana memformulasikan supaya biaya latihan itu nggak tinggi-tinggi amat gitu, masih terjangkau lah gitu. Sekarang mungkin Pak Jeffrey bisa ngomong, boleh cek lah gitu kan, boleh adu lah istilahnya dengan tempat lain gitu kan, dengan fasilitas yang kita punya, instruktur yang kita punya, kuda yang kita punya, lokasi yang kita punya yang bisa diakses gampang gitu kan, dengan harga segitu, menurut Pak Jeffrey gimana Pak? Ya memang tujuan dari kawan-kawan founder ingin memasyaratkan olahraga berkuda itu, sehingga memang kita menjaga image mahal itu jangan keterusan gitu. Jadi kita bentuk pricingnya yang bisa terjangkau lah. Bisa terjangkau. Apalagi olahraga sunnah Pak. Betul. Insya Allah kan berkuda nikmat, sebuah kenikmatan dan memanah Pak ya. Nah Bang, ya kan
banyaknya nih bang ya tempat-tempat berkuda yang kalau saya lihat nih, pernah saya lihat bang ya, itu musolanya aja jarang bang. Iya. Dahab gimana bang? Soal musola, habis itu tempat ganti baju, toilet. Nah, itu dia menarik tuh. Iya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui juga bahwa Dahab Indonesia itu diresmikan oleh Pak Menteri. Oh gitu bang. Jadi bapak, Menparekraf, widih, Bang Sandi, Bang Sandi atau dah. Mas Menteri lah. Mas Pantesan Menteri ganteng lah. aja lihat di Instagramnya ada Mas Iya. Menteri lagi begitu. Iya. Bang. Nah, kebetulan ada teman kita yang mengelola kafe kita itu ada apa istilahnya hubungan dekat lah ya, ada akses dengan Pak Menteri, Mas Menteri, sehingga Mas Menteri itu hadir meresmikan Dahab sebagai salah satu destinasi wisata halal. Oh masya Allah. Nah, ini jangan sampai salah nih. Masalah kata halal ini jangan sampai salah ya. Iya, Nah, salah satunya adalah bukan berarti ini khusus eksklusif buat muslim, enggak, ini umum. Siapapun bisa datang. Iya. Nah, dikasih label wisata halal itu adalah semata-mata yang untuk memfasilitasi teman-teman muslim sekalian selain berkunjung, dia juga bisa melakukan ibadah. Nah, itu penting. Itu yang tadi abang bilang kan, Betul. musola. Penting Nah, banget kita tuh, musola kita alhamdulillah AC, Iya. insya Allah bersih, Betul. tempat wudhunya juga nyaman, pisah yang perempuan, yang laki-laki gitu Masya kan. Allah. Ya cukup luas juga ya Pak. Alhamdulillah. 6 meter kali berapa 6 ya? kali 6 lah 6 itu. kali Wow, 6. bang, biasanya sih, maaf bang ya, banyak banget tempat yang seadanya buat sholat Iya, seadanya. iya. Buat yang lain diadadain. Ya, ya mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi teman-teman yang punya stable Betul, insya Allah. untuk memfasilitasi tempat ibadah, Tempat ibadah buat lebih teman-teman yang proper muslim lagi, ya, lebih iya, proper ya gitu insya ya. Allah. Nah, juga apa habis latihan kan kadang suka keringetan banyak tuh ya Pak ya, gerah apa segala macam. Nah, di toilet kita sediakan juga shower. Oh, ada Ada lokernya juga. Wih, Jadi teman-teman kalau misalnya mau pinjam loker di sana tinggal minta sama admin kuncinya. Tinggal minta kunci sama adminnya. Kuncinya balik gitu kan. Admin kuncinya. Ya kan? Nah, itu ada kuncinya bisa minta sama adminnya, bisa pinjam, barang-barang bisa taruh di situ, jadi mungkin bisa lebih aman gitu kan. Asal jangan nginep aja barangnya karena kita nggak tanggung jawab. Jangan dong bang. Ya kan? Iya. Jadi bisa mandi, bisa apa segala macam di situ. Akhirnya setelah latihan, waktunya sholat, bersih semua segala macam, tinggal pulang, tinggal tidur kalau misalnya latihan sore. Oh iya kita Bisa yang habis kerja Bisa, mandi di situ, habis naik kuda mandi situ pulang, atau sebelum berangkat kerja mau naik kuda dulu mandi dari situ betul. ke kantor itu bisa. kita buka sampai malam bang. Jadi memfasilitasi juga teman-teman yang setelah kerja nggak sempat beraktivitas mungkin pada saat jam kerja, setelah pulang kerja mereka bisa mampir, bisa kuda, bisa panahan. Kita sediain lampunya. Tadi belum dibahas bang, bukanya dari jam berapa, tutupnya jam berapa? Kita buka pagi dari jam 7 sampai Jam jam 9. 7 udah buka? Jam 7 pagi Sampai sampai jam 9 malam? Iya. Jam 9 malam. Jadi ya benar-benar kita yang tadi kan sesuai dengan tujuan kita ya Pak. Iya. Kita mau memasyarakatkan olahraga sunnah ini ya berkuda yang memanah gitu kan. Ya alhamdulillah ini kaitannya sama sunnah gitu kan. Tapi ya secara umum ya nggak masalah gitu kan. betul. Bisa ngaji juga, ada kajian juga kita ya. Iya, tempat kita ada di Kajian bang. kita Ada kajian ada kajian, juga. Pak. Wih, ajib betul ya. Sampai dengan sekarang kita masih ada kajian rutin di pekan ketiga tiap hari Jumat pagi waktu duha ya, kajian duha. Sampai dengan sekarang ini kita masih bersama Ustadz Farhan. Ustadz Farhan Abu Furhan, Di Aceh. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ajib Iya. betul bang. Jadi setiap Jumat duha, kajian duha pekan ketiga. Orang umum bisa datang tuh bang? Iya, Boleh silakan, datang? silakan, boleh datang. Oh, Masya Allah. Boleh luar datang. biasa. Silakan. Jadi good friends semua ya, fasilitas sudah ada, ya tempat ibadah lengkap, ya bang ya. Tinggal berkuda, tinggal mana, datang ke Dahab deh itu semuanya. Semua insya Allah kita fasilitasin, insya Allah ya mudah-mudahan Insya Allah. mencukupi lah buat teman. Nah jadi balik lagi tuh yang masih wisata halal tadi itu sebenarnya yaitu tempat wisata yang bisa memfasilitasi Muslim untuk beraktivitas di tempat wisata itu sekaligus juga beribadah. Itu sih sebenarnya maknanya. Jadi bukan berarti ini eksklusif buat orang Muslim aja enggak, ya kan? Ramah untuk kaum Muslimin. Nah, itu. Masya Arahnya ke situ sebenarnya. Nah kalau memanah bang, ini belum tadi nih. Kalau mau latihan memanah nih, mulai dari nol kayak saya nih bang ya, insya Allah mau latihan ntar nih. Itu dari mulai beginner sampai jadi bisa manah dengan baik dan benar, itu butuh waktu berapa dan biayanya berapa tuh Pak Jeffrey? Nah Pak Jeffrey itu. Nah, kebetulan kalau mau
belajar serius, kita ada kelas memanah. Ada kelas memanah. Kelas Itu good memanah. friend. Kelas memanah. Iya. Saya juga mau ikut kelas memanah insya Allah, Pak. Kelas memanah itu sebulan 8 kali juga. Kita 8 kali sebulan. nggak ada apa namanya membership juga. membership ya. Jadi hanya 8 kali dan harganya murah, itu cuma 385. 385. Iya. Sebulan 8 kali. Sebulan 8 kali didampingi sama pelatih selama 2 jam per sesi. Dipinjemin lagi panahannya. Dipinjemin. Kalau belum punya alat, maaf nambah 100.000 Oh, nambah untuk 100.000. Berarti kalau untuk saya nambah perawatan 100.000, saja, Pak. gitu. Oke. Betul. Didampingi profesional. Didampingi profesional, dan mengenai berapa lamanya tentu relatif juga target kitanya mau seperti apa. Tapi awalnya ya mungkin dari 5 meter dulu, 10 meter, 15, Terus 20 aja dan sampai 70 terus. nanti, Pak, ya? Iya betul. Tergantung nanti mau targetnya seperti apa. Mau Biasanya jadi berapa atlet bulan, atau Pak? apa. Pak Jeffrey? Kalau untuk bisa benar-benar sampai pindah target dari 5, 10, 50 deh. Jauhan, Pak ya? 25, 20. Yang saat ini kita sudah jalan itu yang dari bulan Agustus September ya kita bikin kelas itu sekarang sudah mulai jarak 30-40 lah. Oke. Yang continue ya terus-terusan ya. continue. Iya. Oke, Masya Allah, good friend semua. Jadi nggak cuma ada berkuda, nggak cuma ada panahan, ada kuliner yang Masya Allah luar biasa. Di situ ada apa aja, Bang? Bisa disebutin? Ada coffee shop. Ada coffee shopnya. Iya, Terus coffee ada shop, ada masakan Timur Tengah juga. masakan Timur Tengah ada. Iya, ada di situ. Ada bakso juga. Ada bakso tadi, Bang ya. Ada batagor, ada Ada somai, ada dimsum, somai, ada jeruk, burger, ada jus ya. ada jus. Masya Allah luar biasa. Jusnya itu apa pure ya, Pak? Iya, pure. Fresh cold juice apa namanya? Masya Allah. Bang, mungkin Bang bisa nggak kasih motivasi? Mungkin nanti Pak Jeffrey tentang mana, antum tentang berkuda nih Bang ya, ke good friend semua. Siap. Motivasi teman-teman untuk mau berkuda dan mau mulai berkuda, habis itu untuk datang dan latihan ke Dahab, Bang. Nah, Silakan, Bang. Ya, Motivasinya. mumpung ditanya motivasi, kebetulan nih Pak, saya pengen ngomong aja nih. Nah lucunya nih Bang, Nah, sekarang itu di Dahab yang banyak kan yang latihan tuh akhwat, perempuan. Iya. Yang laki-lakinya malah lebih sedikit. kenapa tuh, Bang? Nah itu dia nggak tahu, makanya nih ayo nih teman-teman harus Ikhwan nih yang dipecahkan. laki-laki. Nah itu dia pada kemana gitu kan? Ayo gitu loh. Katanya kita mau, katanya gua Menegakkan sunnah. Iya kan? Sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kalau yang ahwat sama yang perempuan gitu kan, kita kemana nih gitu kan? Jadi itu juga maksudnya ya alhamdulillah tadi ditanyain pertama ya motivasinya ya idealnya sih Bang, idealnya kita kan berusaha untuk ngarah ke ideal ya kita melestarikan sunnah lah gitu kan. Betul. Ya walaupun kalau saya bicara masalah sunnah mungkin dari teman-teman yang lain akan bicara, oh ini olahraganya ya kalau kuda yang begitu itu nggak sunnah tuh gini. Tapi kan yang penting naik kuda. Iya. Rasulullah kan jadi kita belajar naik kuda kan Iya, gitu kan. betul. Ya udah. Naik dulu, mau nanti mau jadi apa ya bukan kita naik kuda nih. Naik kuda dulu. Bisa mengendalikan kuda sendiri gitu kan. Selebihnya ya antum tahu sendiri. Ya kan, mana yang sesuai syariat, mana yang nggak sesuai syariat gitu kan. Nah, itu Tinggal dipilah, Bang. tinggal dipilah. Oke. Ya kan, tapi skill berkudanya kita harus dapat dulu. Ya kan? Itu kan. Kalau istilahnya sekaligus olahraga, badan sehat, dapat pahala karena melestarikan sunnah, Betul. ya kan? Itu yang paling utama sih Bang, kalau saya bilang Bang. Iya, Terutama ya, atau mungkin satu lagi nih, Oh, betul, Bang. buat orang tua gitu kan, yang anak-anaknya sibuk main gadget gitu kan. Nah, Pengalihan. lebih baik alihin aja kalau olahraga yang bermanfaat. Betul, setuju, Bang. Jadi uang, tenaga, waktu itu nggak cuma terbuang percuma kan. Iya, betul. Istilahnya kalau niat kita lurus gitu kan, semata-mata ada efek ada bukan efek, maksudnya ada sisi ibadahnya juga gitu kan, itu insya Allah dapat pahala kan. Iya, iya. Terus Bang, buat istiqomah nih Bang, kadang kan gini Bang ya, orang awal-awal, semangat banget, sebulan pertama, bulan kedua kendur, lama, bulan ketiga hilang tuh dari lapangan. Ya saya sih bukan mau jadi ustadz ya, cuma saya cuma ngomong begini, ya kan kalau Biar nggak futur Bang ya. guru-guru kita kan ngomongnya, ya pertama ya kita niat kita mesti lurus, ya kan. Kalau kita belajar kan, ya niat Betul. di awal, Betul. di perjalanan, di akhir itu kita mesti jaga kan gitu Iya. kan. Ya buat istiqomah yang paling penting ya kita selalu inilah minta tolong sama Allah lah ya. Iya. Selalu untuk bisa selalu diberikan kekuatan gitu kan, motivasinya kendor. Dan buru-buru beli kuda biar istiqomah. Nah, Karena kuda nggak murah Pak ya. biasanya kalau udah punya kuda pasti tiap hari Insya Allah kandang. istiqomah. Insya Allah istiqomah. Oh iya, iya, iya.
Karena udah belinya mahal kan. Lebih mahal, masa nggak Rawatnya mahal gitu. Biaya perawatnya mahal gitu loh. Jadi kalau ya balik lagi sih kalau bener Pak Jeffrey kalau dari sisi itunya betul gitu kan. Tapi ya dari semuanya apa segala macam itu ya berdoa lah ya kan. Banyak-banyak berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk istiqomah gitu. Iya. Itu paling penting sih sebenarnya. Ya selain ada ikhtiar yang lain misalnya jaga kesehatan gitu kan Pak, ya kan. Ya jaga kesehatan macam-macam lah, ya kan. Ya, pola hidup sehat. Pola hidup sehat apa segala macam gitu kan. Gitu loh. Kalau Kurang panahan, lebih lah. Bang. Ya. Kalau panahan, Bang Jeffrey, gimana? Kebetulan saya sendiri bukan atlet panahan dan nggak banyak tahu tentang panahan. Tapi yang saya tahu panahan atau kuda itu selain olahraga sunnah juga dia bisa dijadikan terapi ya untuk melatih fokus gitu. Betul. Bahkan kalau di Kuda kuda juga sama. ada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa dijadikan sarana untuk terapi juga gitu. Oh itu Pak, di panahan? Betul. Di kuda? Di kuda. Kalau panahan fokusnya juga bisa Iya. bisa dijadikan apa namanya salah satu terapi ya gitu. Ini kita tanggal Mei ini ya Pak, bulan Mei ini kita ada kerjasama ya sama kampus manusia apa istilahnya? Kampusnya manusia. Kampusnya manusia. Kampusnya manusia? Iya. Berarti kampus saya bukan kampus manusia. Jadi kebetulan itu kepala sekolahnya ya Pak. Ya. Kepala sekolahnya itu temen saya waktu SMA. SMA? Ya kan. Jadi beliau ini buka sekolahan khusus level setingkat perguruan tinggi ya Pak. Ya. Untuk teman-teman yang tadi Berkebutuhan khusus. yang berkebutuhan khusus. Mungkin yang selama ini kan anak-anak masih yang kecil-kecil gitu Kalau kan. SLB gitu kan baru sampai SMA gitu. Nah, ini sampai Udah di level perguruan tingginya tinggi. Perguruan tinggi. Nah, kebetulan kita ada kerjasama dengan beliau itu di bulan Mei ini mereka ada event di sekitar Cibubur. Terus selanjutnya nanti mau ada kerjasama sama kita untuk ekstrakurikulernya ya. ya. Jadi mereka ada ekstrakurikuler untuk olahraganya tuh di Dahab kita fasilitasi dengan berkuda. Masya Allah. Bang, promosi no Bang ke Good Friends semua. Iya. Untuk datang ke The Hub tuh di mana, kemudian promosi tentang The Hub biar teman-teman semua datang ke The Hub. Iya, Silakan. jadi buat teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini, ya silakan untuk datang ke Dahab Indonesia, lokasinya ada di Cibubur. Cibubur Bang ya? Iya, lebih tepatnya di Jalan Alternatif. Jalan alternatif. Cibubur nomor 81B. Atau bisa browsing juga di Google, gitu kan? Ketik aja The Hub Equestrian Archery and Coffee. Coffee. Jangan salah ya, The Hub Equestrian Archery and Coffee. Karena kalau terus di The Hub Cibubur nanti bisa nyasar. Karena kebetulan di daerah Cibubur tuh ada namanya mirip seperti itu. Oke. Nah, itu satu. Nah, atau teman-teman sebelum datang ke The Hub juga bisa ngelihat kepoin Instagram. IG. Ya. Pantauin Instagramnya di mana Bang? @thehub_Indonesia ya, Pak. Lupa saya. Nanti di bawah sini Bang ya? Di bawah sini deh, di bawah sini ada ntar ya. Langsung bisa datang. Udah kebanyakan semuanya ini. Udah kebanyakan. Bisa kepo-kepo Instagram The Hub dulu Bang ya sebelum datang ke sana ya. Di situ bisa tanya, bisa langsung kontak, ada tombol apa segala macam bisa. ada banyak informasi lah di situ Ya, termasuk ada price list apa segala lengkap macam ada di gitu. situ. Oke. Dan masuknya pun free Bang ya? Ya ingat nih, masuknya free. Kita nggak jual tiket masuk ya. Iya. Kita nggak jual tiket masuk. Kalau masalah parkir lain soal. Lain soal, betul. Ya kan? Parkir lain soal. Bang ya? Parkir gitu kan. Betul. Nah, kalau tiket masuk kita nggak jual. Nggak ada. Kita nggak jual. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen datang, cuma pengen lihat-lihat doang aja dulu Silakan. Bang. Bisa ya? Gratis Boleh, ya? boleh. Makan sambil nonton kuda, Bisa. makan sambil nonton orang mana bisa Bang ya? Bisa. Sangat Bisa bisa. banget. Luar Bisa biasa banget. sekali. Bisa banget. Sip Gitu, Bang. Bang. The Hub luar biasa, semoga Masya Allah, selalu. Masya Allah. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak Bang udah datang ke ruang tamu Ibu, Alhamdulillah, terima kasih berbagi juga, Bang. pengalaman segala macam. Jangan lupa teman-teman ya, datang ke The Hub. Jangan lupa nih, tadi perempuan semua Bang ya naik kuda ya. Aduh, yang Kebanyakan. laki-laki dong. Aduh, laki-lakinya mana ini? Laki-laki harusnya naik kuda dong, ya kan? Harusnya yang punya power kuat laki-laki Bang ya. Iya dong. Dia orang berkuda kan harusnya. Harusnya Seperti para begitu. sahabat berkuda kan. Tapi nggak apa-apa juga si laki-laki harus kuat di belakangnya aja. Gitu. Oh gitu. Saya berlepas diri. Masya Allah. Sebelumnya jazakallah khair Bang Oh, iya, Jeffrey, Buat Pak. ngasih duit soalnya. Membiayai. Betul, buat biayain Bang ya. Ya, Harusnya sekali lagi, ya, siap. terima kasih banyak buat Bang Doni, Sama-sama, Pak Bang. Jeffrey sudah datang Sama-sama, ke ruang Bang. tamu Hibu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Ya, semoga kita bisa terus berbagi kebaikan. Dan jangan lupa tadi ya, naik kuda dan memanah. Bisa nggak Bang? Naik kuda sambil memanah? Bisa banget. Bisa Bang ya? Bisa banget. Asal istiqomah tadi. Istiqomah tadi Bang ya, tadi dengan tips-tips ya Bang Doni. Jadi
Good friend semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan Tujar Project. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.